Bab 531 Semut yang tidak kenal dewa. Hendrik tertegun. Valentino ingin tinggal di villa lantai 9. Jangan, Tuan Muda Valentino. Pemimpin grup Nagasan tinggal di lantai 5. Maple Rain Real Estate dan grup Nagasan sekarang sedang bertarung. Chris sejak awal memiliki sikap bermusuhan terhadap Anda. Sekarang jika Anda semakin dekat dengan Maple Rain Real Estate, jangan-jangan mereka mengalihkan target balas dendam kepada Anda? Jika Anda memutuskan untuk tinggal di atas, hal itu ibarat kambing yang masuk ke mulut harimau. Sebelum ditentukan pemenang antara kita atau grup Nagasan, saya tidak keberatan jika Tuan Muda Valentino tinggal di villa itu. Kata Hendrik dengan serius. Pak Hendrik, saat ini kita berada dalam posisi sulit. Tapi aku sudah memikirkan cara untuk menyelesaikannya, yaitu dengan tinggal di penthouse tersebut. Percayalah padaku, aku akan pegang kendali. Kata Valentino dengan penuh percaya diri. Hendrik tercengang melihat ini. Valentino sudah menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, Hendrik tidak tahu apa hubungannya cara penyelesaian masalah tersebut dengan tinggal di penthouse Villa Cloud. Jika Tuan Muda Valentino sudah memutuskan, saya tidak akan melarangnya. Sekarang, saya akan menyiapkan orang-orang untuk melindungi Anda, kata Hendrik, lalu mengeluarkan ponsel. Akan tetapi, Valentino menghalanginya. Aku akan tinggal seorang diri, kata Valentino sambil memandang Villa Cloud. Setelah itu, dia berbalik dan masuk ke dalam mobil. Tuan Muda Valentino, ini. Mana mungkin Hendrik setuju. Pak Hendrik. Valentino mengernyitkan alis, kemudian melemahkan nada bicaranya. Percayalah padaku. Hendrik terdiam selama belasan detik, kemudian mengangguk pasrah. Baiklah. Tapi saya akan menyiapkan orang-orang untuk bersembunyi di sekitar tempat ini untuk berjaga-jaga kalau ada sesuatu terjadi. Saya pastikan mereka akan bergerak cepat untuk menolong Anda, ucap Hendrik. Baiklah. Valentino kali ini tidak menolak. Hendrik duduk di bangku supir dan bertanya. Kita mau kemana, Tuan Muda? Antarkan aku ke perusahaan keluarga Kusuma. Angel masih di sana menunggu hadiah dariku. Valentino tersenyum, tangannya memegang sebuah kotak kecil cantik yang berisi kalung dengan permata biru hati. Hendrik mengangguk, lalu menyetir mobil ke arah kota Neo. Di lantai 5 Villa Cloud, Chris berdiri di depan jendela sambil melipat tangannya di belakang. Pandangan matanya mengarah pada kepergian mobil Valentino. Ekspresi wajah Chris tetap datar, tapi dari matanya tersirat berbagai macam perasaan. Hal ini membuktikan bahwa suasana hatinya sedang bimbang saat ini. Paman Yohanes, apakah Paman masih menganggap Valentino tidak ada hubungannya dengan keluarga Wijaya? Jangan katakan kalau Valentino yang hanya seorang menantu. Bahkan orang kaya raya di kota Neo saja tidak mungkin dengan santainya mengeluarkan uang tunai sebesar 6 triliun. Ayahku mampu melakukannya, tapi jika ayah mengeluarkan uang sebanyak itu, perusahaan akan mengalami dampak besar, kata Chris. Masalah itu? Yohanes terbata-bata. Dia tidak menemukan kata yang tepat untuk menjelaskan. Lagi pula, uang sejumlah 6 triliun sungguh sangat besar. Yohanes tidak mengerti bagaimana Valentino bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Di kota Neo, selain 3 keluarga besar ditambah Maple Rain Real Estate, tidak mungkin ada keluarga lain yang bisa memberikan uang sebesar 6 triliun secara cuma-cuma. Selain itu, Paman pasti paham status sosial seseorang yang memiliki kartu hitam supremasi global, kata Chris sambil melihat ke kejauhan. Mobil Valentino perlahan menghilang dari pandangannya. Iya? Yohanes mengangguk-angguk. Tentu saja dia tahu seperti apa status sosial pemilik kartu permata yang jumlahnya terbatas di dunia ini. Karena itu, aku 80% yakin Valentino ada hubungannya dengan keluarga Wijaya di kota Kama. Hanya saja, aku belum menyelidiki identitas Valentino yang sebenarnya, kata Chris sambil memicingkan mata. Kalau memang dugaannya benar, Valentino memenuhi kualifikasi untuk menjadi pendamping Angel. Tuan Muda Chris, saya tidak tahu bagaimana Valentino mendapatkan uang 6 triliun tersebut. Tapi yang saya tahu, Valentino telah mendapat ejekan dan hinaan di kota Neo selama 3 tahun. Bagi semua orang, Valentino adalah orang yang tidak berguna. Orang yang tidak berguna seperti dia mana mungkin punya hubungan dengan keluarga Wijaya dari kota Kama? Bahkan pelayan keluarga Wijaya saja posisinya lebih tinggi dari Valentino, kata Yohanes. Hal ini mustahil terjadi. Paman Yohanes, sudah kukatakan, semua yang berasal dari bawah Villa Cloud kota Neo adalah semut. Seekor semut tidak mungkin mengenal dewa. Penilaian mereka tidak sama dengan penilaianku. Chris sama sekali tidak mengubah penilaiannya terhadap Valentino hanya karena perkataan Yohanes. Chris bukan seorang yang mudah mengubah pendiriannya karena percaya pada perkataan orang lain. Yohanes terdiam sejenak, lalu menghela napas. Tapi saya tidak dapat membayangkan, kalau benar Valentino adalah tuan muda keluarga Wijaya, bagaimana mungkin dia bersedia merendahkan dirinya untuk diejek dan dihina? Chris tertawa, lalu berkata, Paman Yohanes, saat aku menginjakan kaki di wilayah segitiga emas, siapa yang mengenaliku sebagai Chris Nagasan dari grup Nagasan? Chris melanjutkan, masalah keluarga sungguh rumit dan membingungkan, tapi kita tidak dapat menebak isi pikiran mereka. Banyak yang menganggap Valentino adalah orang tidak berguna, tapi aku tidak demikian. Tapi, meskipun dia adalah tuan muda keluarga Wijaya, aku tidak takut sedikit pun. Kalau dia orang tidak berguna yang hidup karena mengandalkan keluarganya, meskipun aku harus mati, aku tidak akan membiarkannya tinggal di sisi Angel. Tapi jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri dan berhasil mengalahkanku, aku akan sangat menghormatinya. Malam ini, semua orang bersiap untuk berperang.
Besok pagi pembukaan pasar saham. Aku akan melakukan serangan mematikan terhadap Maple Rain Real Estate. Dalam waktu 1 hari saja, aku ingin mereka menyerah. Selesai berbicara, Chris mengalihkan pandangannya dan berjalan menuju kamar. Yohanes melihat keluar jendela. Tanpa pikir panjang, dia segera mengatur pergerakan selanjutnya. Besok adalah pertarungan bisnis terakhir antara grup Nagasan dan Maple Rain Real Estate. Siapa yang mampu mempertahankan posisi di kota Neo akan dilihat besok. Namun, Yohanes memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Karena demi hari ini, Chris telah melakukan persiapan yang matang. Di gedung perusahaan keluarga Kusuma. Hari ini, Angel kedatangan seorang tamu biasa. Kiara, mau apa kamu di sini? Tanya Angel datar. Kiara tersenyum sambil menatap Angel dari atas ke bawah, terutama pergelangan tangan dan jari Angel. Gelang permata berwarna biru muda serta cincin permata di jarinya tentu membuat kaum hawa merasa iri. Apalagi akhir-akhir ini Angel kelihatan ceria. Hal ini semakin membuat Kiara merasa iri. Kenapa aku tidak boleh kemari? Tanya Kiara. Berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan, kamu dan keluarga paman tidak boleh masuk ke perusahaan tanpa izin dari atau Valentino. Bab 53 2 Januari Gan kacaukan senioritas. Nenek sudah setuju, kok? Jelas Angel dengan tenang. Hari ini aku datang dengan pesan dari nenek untukmu. Kamu jangan tidak tahu berterima kasih. Kiara sontak memukul meja. Kalau ada sesuatu, tinggal telepon saja. Begitu mendengar Kiara mengungkit nyonya besar Kusuma, Angel seketika menjadi lebih serius. Aku datang untuk memberitahu kalau perjamuan ulang tahun nenek akan diselenggarakan seperti biasa. Pada saat itu, kalian sekeluarga harus tiba di sana. Oh, ya, setelah ulang tahun nenek, sebentar lagi kamu akan ulang tahun, kan? Sebagai kakak sepupumu, aku sudah menyiapkan satu hadiah. Hadiah itu juga ada jatah Valentino. Tapi hadiah itu akan lebih cocok diberikan pada kalian berdua saat perjamuan ulang tahun nenek di hadapan semua anggota keluarga Kusuma. Kiara menatap Angel dengan penuh arti. Angel mengernyit, kemudian berkata dengan dingin. Kiara, apalagi yang ingin kau lakukan? Kenapa kamu tidak sabar sekali? Sabar, dong. Hadiah itu pasti akan sangat mengejutkan kamu dan Valentino. Pandangan Kiara tampak penuh arti, bibirnya juga menyunggingkan seolah senyuman dingin. Kali ini biar Angel tahu apa yang bisa aku lakukan, pikir Kiara. Angel dengan santai menatap Kiara, lalu menoleh ke samping sambil berkata, Iya, aku sudah tahu. Kami akan pergi ke perjamuan ulang tahun nenek, kok. Hati-hati di jalan. Namun, Kiara sama sekali tidak berniat untuk pergi bahkan setelah mendengar ucapan Angel. Kiara menyesap tehnya dengan perlahan, lalu mengeluarkan cermin kecil untuk memoles dandanannya. Angel, ku dengar dari Chris, dia ingin membeli kalung Ratu Hinglan dan memberikannya untukmu, agar kamu bisa menjadi Ratu Kota Neo. Nada bicara Kiara terdengar sangat mengejek dan sinis, tapi sorot matanya dipenuhi rasa iri dan dengki. Sorot matanya telah membeberkan perasaan Kiara yang sesungguhnya. Apapun yang ingin dikatakan atau dilakukan orang lain, itu urusan mereka dan tidak ada hubungannya denganku. Kalau kamu tidak ada urusan lain lagi, aku sudah harus lanjut bekerja. Shinta, antar dia keluar. Teriak Angel kepada Shinta yang berada di luar ruangan. Shinta segera masuk ke ruangan tersebut, meski sekarang dia sudah naik jabatan menjadi manajer umum, dia masih bersedia menjadi sekretaris Angel. Masih ada bagianku di grup Kusuma, siapa yang berani mengusirku kalau aku tidak ingin pergi? Kiara langsung menggebrak meja dan bangkit. Setelah itu, Kiara memandang Angel dengan emosi sambil mencibir. Angel, aku sungguh tidak tahu apa bagusnya dirimu. Valentino si pecundang itu telah menerima semua olokan selama 3 tahun demi dirimu. Maple Rain Real Estate juga sangat menyukaimu. Bahkan Chris, seorang pria yang sangat dominan dan mengintimidasi itu juga sangat menyukaimu. Apa yang bagus darimu? Sebenarnya karena kamu lebih cantik dariku atau lebih seksi dariku atau bahkan lebih punya kemampuan dariku. Kiara semakin lepas kendali. Kurasa bahwa Angel lebih unggul darimu dalam segala aspek. Timpal Shinta. Tutup mulutmu. Kiara lagi-lagi menggebrak meja, lalu kembali memandang Angel. Sedangkan Angel hanya menggeleng dan tersenyum. Setelah itu, dia berkata, Daya tarikku tidak sebanding dengan daya tarikmu, jadi aku hanya perlu Valentino seorang saja. Kamu? Raut wajah Kiara membeku sejenak, kemudian menatap Angel dengan marah. Kiara memandang Angel sesaat, lalu tiba-tiba tertawa. Valentino memang memperlakukan dirimu dengan baik, tapi apa gunanya? Hari ini dia akan ditertawakan oleh seluruh penduduk kota Neo. Karena Tuan Muda Chris akan merebut kalung itu dan memberikannya padamu. Pada saat bersamaan, Valentino juga sudah termasuk diselingkuhi. Omong-omong, di mana Valentino? Raut wajah Kiara tampak sangat sinis. Dia pergi menghadiri acara pelelangan. Kalung itu akan menjadi milikku, tapi hanya Valentino yang akan memberinya padaku. Valentino pasti berhasil mendapatkan kalung itu, lalu memberikannya padaku. Pada saat ini, ekspresi Angel tampak sangat yakin. Nada bicaranya juga terdengar sangat percaya diri. Bahkan Kiara langsung tertegun ketika mendengar ucapan Angel. Kiara termangu sesaat, kemudian tertawa terbahak-bahak. Kiara berkata, Angel, bisakah kamu tidak sepolos itu? Valentino, kalau dia sanggup merebut kalung itu dari Tuan Muda Chris, aku akan memanggil Valentino Tuan Besar.
Dengus Kiara, raut wajahnya tampak sangat merendahkan. Kemarin Chloe juga mengatakan hal itu dan semalam baru saja memanggilku Tuan Besar. Kalau kamu, ya, lupakan saja. Daripada senioritas kita berantakan. Tiba-tiba, ada sebuah suara dengan nada mengejek terdengar dari luar pintu. Suara tersebut adalah suara Valentino. Sebenarnya Valentino dari tadi sudah tiba di depan pintu. Setelah mendengar percakapan mereka untuk sesaat, dia baru masuk ke kantor. Pak Presdir, sapa Shinta dengan sopan. Valentino mengangguk, lalu berjalan masuk ke kantor. Valentino! Angel berteriak kecil ketika melihat Valentino, kemudian segera bangkit dari kursinya. Angel yang dari tadi mencemaskan Valentino, kini akhirnya sudah tenang. Ketika Valentino pergi ke Villa Cloud untuk menghadiri pelelangan tersebut, sebenarnya Angel agak mencemaskannya. Angel pernah mendengar kalau Chris memiliki sifat yang sangat kasar dan mudah marah. Jadi, dia sangat takut kalau Chris akan melakukan sesuatu terhadap Valentino. Sekarang melihat Valentino kembali dengan selamat, hatinya diselimuti perasaan senang yang sulit digambarkan dan akhirnya tenang. Iya, aku sudah kembali. Valentino tersenyum tipis terhadap Angel, sementara dia hanya mengabaikan Kiara yang ada di samping. Wah, sudah kembali dari acara pelelangan, ya? Hari ini akhirnya tahu seberapa besar dan hebatnya dunia ini, kan? Aku juga lumayan kagum denganmu, Valentino. Orang lain ikut acara pelelangan untuk membeli sesuatu, sedangkan kamu malah pergi hanya untuk melihat-lihat. Hah? Ucap Kiara sambil menertawakan Valentino. Namun, Valentino sama sekali tidak menatapnya, seolah-olah Kiara hanyalah angin yang lewat. Beberapa saat kemudian, suara tawa Kiara berhenti mendadak seperti dipas seseorang. Setelah itu, Kiara dan Shinta, termasuk Angel, langsung membelalakan mata sambil menatap telapak tangan Valentino. Di telapak tangan Valentino, ada sebuah kotak kecil yang mewah. Kotak itu terlihat sangat mewah dan bagus. Di sisi kotaknya dilapisi pinggiran emas yang tipis. Bagian atas pinggiran emas yang berkilau itu dihiasi dengan beberapa berlian kecil. Bagaimanapun, Kiara adalah putri dari keluarga terhormat, tentu saja dia memiliki pengetahuan yang cukup banyak. Dia tahu kalau berlian-berlian kecil itu merupakan berlian asli. Sebuah kotak saja dilapisi pinggiran emas dan dihiasi berlian, pasti benda yang ada di dalam sangatlah berharga. Begitu terpikir kembali dengan kabar yang diumumkan oleh pelelangan Kota Neo mengenai kalung Ratu Hinglan, jantung Angel dan dua wanita lainnya sedang berdegup kencang. Detik selanjutnya, sudut bibir Valentino terangkat, kemudian membuka kotak kecil itu dengan perlahan. Teriak! Terdengar suara yang cukup nyaring. Kotak kecil tersebut akhirnya terbuka. Benda di dalamnya terpampang jelas di hadapan tiga wanita itu. Shinta yang awalnya berdiri di belakang Valentino, kini juga tidak peduli tata krama lagi dan berjalan menghampiri mereka untuk melihat benda tersebut. Astaga! Cantik sekali! Teriak Shinta dengan kaget. Bab 533 Tuan Valentino yang menakjubkan. Kini Shinta, Kiara dan Angel membelalakan mata mereka dengan heboh. Sebuah kalung permata biru hati sedang terletak di dalam kotak kecil itu. Liontin kristal biru yang berbentuk hati itu tampak sangat memesona dan sangat indah. Kiara berusaha keras menahan semangatnya agar tidak terkesiap kagum. Angel, untungnya aku tidak mengecewakanmu. Kalung ini sudah kubawa pulang untukmu. Valentino tersenyum tipis, nada bicaranya juga sangat lembut sambil berkata kepada Angel. Angel baru sadar, sorot matanya tampak sangat senang. Setelah itu, dia langsung berjalan dari belakang meja kerjanya dan memeluk Valentino. Tentu saja kalung itu tidak sepenting kedatangan Valentino. Bagi Angel, kalung itu memang bagus, tapi itu tidak bisa dibandingkan dengan ketulusan Valentino. Hal yang paling penting adalah, suami Angel telah berhasil menang dari Chris yang ditakuti orang-orang dan juga berhasil menjaga harga dirinya. Hal ini membuat Angel sangat senang. Valentino, aku tahu kamu pasti bisa. Suamiku tidak kalah dari pria lain. Ucap Angel dengan bangga sembari membenamkan kepalanya ke dalam pelukan Valentino. Valentino hanya tersenyum tanpa menjawab Angel. Dia pun mengulurkan tangannya untuk memeluk Angel. Kiara dengan sekuat tenaga berusaha mengendalikan dirinya, barulah berhasil mengalihkan pandangannya dari kalung permata biru hati itu, kemudian dia langsung beranjak pergi. Kalau dia tidak pergi juga, apa dia harus memanggil Valentino Tuan Besar? Dia tidak sehebat Chloe yang bisa memanggil Valentino Tuan Besar. Jangan lupa dan jangan terlambat ke perjamuan ulang tahun nenek. Kalau tidak aku tidak tahu hadiah yang kusiapkan untuk kalian harus diberikan pada siapa. Selesai berkata, Kiara segera pergi dari ruangan tersebut. Shinta juga berjalan keluar dari kantor dengan pelan dan tidak lupa menutup pintu kantor. Angel memeluk Valentino selama 5 menit sebelum akhirnya melepaskan pelukannya dengan enggan. Kemudian, dia mengangkat kepalanya untuk memandang wajah Valentino. Valentino, bagaimana kamu bisa melakukannya? Chris sangat kaya, meski kamu bisa membeli villa di pusat kota seharga 200 miliar. Tapi tidak mungkin bisa. Kekayaan keluarga Chris sepertinya mencapai puluhan triliun. Ucap Angel dengan tidak percaya sembari melihat kalung permata biru hati yang ada di tangan Valentino. Valentino tersenyum santai, lalu berkata dengan angkuh. Kekayaan suamimu jauh lebih kaya daripada negara ini. Memangnya grup Nagasan itu apa? Angel tertegun sejenak, lalu bangkit perlahan sambil mencebik. Kupuji sebentar, kamu malah langsung merasa hebat. Aku sudah mengatakan yang sejujurnya, loh.
Oh ya, tadi Kiara bilang nenek akan menyelenggarakan perjamuan ulang tahun dan ingin memberimu hadiah. Hadiah apa? Valentino membuka kalung itu dengan pelan dan berencana mengenakannya pada Angel. Aku juga tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, tapi aku berani jamin dia pasti mempunyai akal bulus. Aduh, pusing. Jawab Angel sambil menghentikan gerakan Valentino. Tidak masalah. Sesulit apapun masalah itu di kota Neo, suamimu pasti bisa menyelesaikannya. Aku sudah pernah mengatakannya kalau aku ingin seluruh keluarga Kusuma menerima kita, agar nenek bisa mendoakan kita. Ucapanku bukan hanyalah sekedar janji palsu. Nada bicara Valentino terdengar sangat yakin. Sini, kupakaikan kalungnya. Valentino mengulurkan tangannya untuk membuka kalung dengan kalung permata biru hati itu dan ingin memakaikannya kepada Angel. Namun, Angel malah terus menghindar. Dia tidak membiarkan Valentino membantunya memakai kalung itu. Ada apa? Tanya Valentino agak heran. Liontin sebesar ini akan sangat mencolok kalau dipakai. Bagaimana kalau diintai pencopet ketika aku sedang berada di luar? Aku ingin menyimpannya dengan baik, lalu aku akan memberikannya pada putri kecil kita kelak. Ucap Angel dengan serius sembari mengambil kalung itu dengan hati-hati. Senyuman Valentino seketika lenyap. Dia pun menggelengkan kepalanya dan berkata, jadi, apa kamu sudah punya reaksi? Reaksi apa? Angel tertegun ketika mendengar ucapannya. Valentino berdeham sembari bertanya. Ya, seperti mual, ingin muntah dan lainnya. Angel seketika terdiam, dia akhirnya paham dengan ucapan Valentino. Valentino sedang bertanya padanya apakah dia sudah hamil atau belum. Astaga, kamu gila, ya? Sekarang baru 2 hari. Lagi pula, kita hanya pernah sekali. Angel tidak mengatakannya hingga habis. Oh, aku paham maksudmu. Maksudmu kita tidak cukup banyak melakukannya, kan? Kalau begitu, kita di sofa kantor saja. Valentino sengaja mengejek Angel. Angel sontak memutar bola matanya dan mengabaikan Valentino. Melihat reaksi Angel, Valentino tersenyum dan berkata dengan serius. Angel, aku harus mengabarimu. Beberapa hari ini, aku tidak tinggal di rumah. Ada beberapa masalah yang harus kuselesaikan. Kamu tunggu saja, setelah aku pulang, aku pasti akan memberimu sebuah kejutan besar. Mendengar ucapan Valentino, Angel mengangkat kepalanya dengan kaget. Dia hanya menatap Valentino lekat-lekat, kemudian berkata sambil mengangguk. Kalau begitu, apa kamu bisa menghadiri perjamuan ulang tahun nenek? Bisa, kok. Jawab Valentino setelah ragu sejenak. Melihat sikap Kiara tadi, kalau Valentino tidak pergi, dia pasti akan mengganggu Angel lagi. Oke, kalau begitu kamu cepat selesaikan urusanmu, ya? Angel mengangguk dan percaya dengan ucapan Valentino. Kota Neo kembali gempar. Setelah pelelangan Kota Neo selesai, tokoh utama baru dalam acara pelelangan kali ini pun muncul. Namun, tidak disangka para putra konglomerat Kota Neo yang menghadiri acara pelelangan tersebut sama sekali tidak mengungkit kejadian pelelangan. Sebab, ketika mereka meninggalkan Villa Cloud, mereka telah diperingatkan oleh seseorang yang misterius untuk tidak membocorkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Valentino. Mereka tidak tahu siapa yang mengutus orang itu. Akan tetapi, ketika melihat Valentino mengobrol dengan Jackson dari grup global dengan senang, kemungkinan besar grup global lah yang membantu Valentino untuk merahasiakan hal ini. Seluruh Kota Neo langsung heboh, tapi tidak tahu siapa orangnya. Mereka hanya tahu kalau orang itu bermarga Wijaya. Tuan Wijaya sangat rual, dan bisa menghadapi Chris dari grup Nagasan sendirian. Tuan Wijaya juga langsung menawar 6 triliun demi kalung permata biru hati. Pada pelelangan sebelumnya, Chris mencetak rekor baru dengan harga 1,8 triliun. Sementara Tuan Wijaya tidak hanya mencetak rekor baru, tapi harganya mencapai lebih dari 3 kali lipat. Orang yang bisa mengalahkan Chris dari grup Nagasan pasti sangat mengerikan dan memiliki kekayaan yang berlimpah. Ditambah lagi, tidak hanya itu saja. Ketika grup global melelang sebuah villa di lantai 9 Villa Cloud, Tuan Wijaya dengan royal mengeluarkan 22 triliun untuk membeli villa tersebut. Villa tersebut merupakan villa termahal dan bertempatkan di lokasi terbagus di seluruh Kota Neo. Kini, villa tersebut telah dimiliki oleh Tuan Wijaya yang misterius itu. Para putra konglomerat yang menghadiri acara pelelangan itu tentu saja tidak berani mengatakan kalau grup global memberikan villa tersebut kepada Tuan Wijaya dengan cuma-cuma. Tuan Wijaya mengeluarkan 6 triliun, lalu 22 triliun hingga mengejutkan seluruh peserta pelelangan. Tuan Wijaya telah mengalahkan Chris dari grup Nagasan dan menaklukkan para putra konglomerat yang hadir pada pelelangan Kota Neo. Bab 534 Kemuliaan Matahari dan Bulan. Tuan Wijaya sungguh merupakan sebuah tokoh yang sangat menakjubkan. Hanya dalam waktu 1 malam, reputasi Tuan Wijaya sudah tersebar hingga penjuru Kota Neo, bahkan sudah menyebar ke kota sekitar. Topik hangat di Kota Neo berpusat pada si Tuan Wijaya ini. Dengan nama Tuan Wijaya sebagai pusatnya, hanya sedikit dorongan saja sudah seperti terjadi peperangan di dunia bisnis dan dalam sekejap menyebar ke penjuru Kota Neo. Banyak orang yang berusaha mencari tahu siapa sebenarnya Tuan Wijaya itu, mereka juga berniat untuk berkenalan dengannya. Namun, ketika ada yang mengatakan kalau Tuan Wijaya adalah seorang pemuda, banyak perempuan di Kota Neo langsung bersemangat. Muda, kaya dan sangat royal, semua itu merupakan kriteria pria idaman para wanita. Akan tetapi, dari sekian banyak orang yang sudah berusaha mencari tahu, tetap saja tidak ada seorang pun yang mengetahui siapa sebenarnya Tuan Wijaya itu. Mereka pasti tidak menyangka,
Tuan Wijaya yang mereka sebut-sebut itu kemungkinan sedang berpapasan dengan mereka dan menuju ke Villa Cloud. Ketika pukul 8 malam, Valentino pergi ke Villa Cloud sendirian dan tinggal di villa lantai 9 itu. Villa itu merupakan tempat tinggal yang paling mewah di seantero kota Neo. Malam ini adalah pertama kalinya lampu villa dihidupkan oleh seseorang. Grup global menggunakan emas untuk membuat sebuah lampu. Tingkat keterangan lampu tersebut sangat langka ditemui dan terlihat sangat memesona. Mereka sengaja membuat lampu itu dari emas. Ketika lampu di villa lantai 9 nyala, lampu-lampu di kota Neo akan tampak redup. Seperti yang sering dikatakan orang, bagaimana mungkin cahaya lampu bisa mengalahkan cahaya bulan dan matahari? Cahaya yang menyilaukan itu sedang dinyalakan di lantai teratas Villa Cloud, itu seolah-olah merupakan bintang-bintang yang bersinar di langit. Jika dilihat-lihat, sebenarnya lebih mirip sebuah matahari yang dihormati semua orang. Begitu lampu tersebut menyala, tidak peduli sedang berada di mana, asalkan masih berada di kota Neo, lampu itu pasti bisa terlihat. Banyak orang keluar dari rumah mereka untuk memandang Villa Cloud. Ekspresi mereka tampak kagum sambil melamun. Tampaknya, Tuan Wijaya yang sangat misterius dan dikagumi oleh orang-orang sudah tinggal di lantai 9 Villa Cloud. Saat ini, Angel dan keluarganya juga sedang berdiri di balkon sebuah villa pusat kota sambil memandang Villa Cloud. Perumahan di Jing Oriental terletak di sisi timur kota Neo. Villa Cloud yang terletak di bagian utara kota Neo, lokasinya tepat di diagonal villa pusat kota. Ketika melihat cahaya di lantai teratas Villa Cloud yang menakjubkan itu, jantung Angel agak tersentak. Seharian ini banyak yang membicarakan hal tentang Tuan Wijaya. Meski Angel tidak peduli pun, dia masih bisa mendengar banyak orang yang membicarakannya. Bahkan Mary yang terus berdiam diri di rumah saja bisa mengetahui garis besar kejadiannya. Hanya saja, Angel masih merasa sedikit bingung. Semuanya mengatakan kalau Tuan Wijaya yang membeli kalung permata biru hati itu seharga 6 triliun, lalu menghabiskan uang 22 triliun untuk membeli lantai teratas Villa Cloud. Akan tetapi, bukankah kalung permata biru hati itu sudah dibeli oleh Valentino dan diberikan padanya? Malam ini Valentino juga tidak berada di villa pusat kota, jadi Tuan Wijaya itu. Begitu terpikir sampai di sana, jantung Angel berdegup kencang. Angel, sudah sampai saat ini, apa kamu masih tidak mengerti? Tiba-tiba dia mendengar suara Mary. Mengerti apa? Angel terdiam, lalu memandang Mary dengan heran. Mary mencebik, lalu berkata, tentu saja memahami ketulusan Tuan Muda Wijaya dari kota kami itu. Tuan Wijaya telah menghabiskan 28 triliun dalam satu hari. Selain Tuan Muda keluarga Wijaya dari kota Kamar, siapa lagi yang sanggup seroyal ini? Tanya Mary dengan nada yakin. Mendengar ucapan itu, Angel seketika terdiam untuk beberapa saat, lalu berkata, Ibu, bukannya aku sudah pernah mengatakannya? Semua itu hanyalah omong kosong yang sudah dilebih-lebihkan orang. Aku rasa hal itu sengaja dibesar-besarkan oleh pelelangan kota Neo. Valentino tidak menghabiskan uang sebanyak itu. Kalung permata biru hati itu sudah diberikan padaku oleh Valentino. Mary sontak menoleh ke arah Angel dan berteriak marah. Tutup mulutmu. Kalau Valentino sanggup mengeluarkan uang 28 triliun, aku akan lompat dari balkon ini sekarang juga. Biar ku beritahu, ya. Tuan Wijaya ini pasti adalah Tuan Muda keluarga Wijaya dari kota Kamar. Dia membuat kehebohan seperti ini pasti demi dirimu. Sedangkan kalung permata biru hati yang diberikan Valentino pasti palsu. Kalaupun itu asli, pasti Tuan Muda Wijaya yang ingin memberikannya padamu, jadi dia memerintahkan Valentino sebagai perantara, tapi Valentino malah berbohong dan mengatakan kalau itu adalah hadiah darinya. Setelah selesai mendengar omong kosong Mary, Angel sudah hampir gila. Bu, apa yang dilakukan Valentino sebenarnya sampai ibu sangat berprasangka buruk terhadapnya? Atau ibu selamanya tidak akan mengakuinya sebagai menantu ibu? Pemikiran ibu sungguh menggelikan bagiku. Ucapan ibu sama saja dengan omong kosong yang konyol. Kini Angel sudah mulai marah terhadap Mary. Benar. Aku juga merasa kamu terlalu berprasangka buruk terhadap Valentino, makanya kamu terus memiliki pemikiran-pemikiran konyol seperti ini. Ucap David dengan lemah. Aku berkata seperti ini karena ada alasannya. Angel, coba kamu gunakan hati nuranimu dan jawab, apa Valentino sanggup mengeluarkan uang 8 triliun? Dia bilang dia bisa mengeluarkan uang sebanyak 20 triliun, kamu percaya tidak? Tanya Mary sambil berkacak pinggang. Mendengar ucapan ibunya, Angel seketika tertegun, kemudian menggelengkan kepalanya. 20 triliun sudah terlalu mustahil. Nah, kan? Jadi Tuan Muda Wijaya pasti bukan Valentino. Kalau kamu bertanya kenapa aku memiliki kesan yang buruk terhadap dirinya, tentu saja karena dia hanya bisa menumpang selama 3 tahun tanpa berkontribusi. Yang paling penting lagi, dia tidak memiliki latar belakang sehebat Tuan Muda keluarga Wijaya dari kota Kamar. Kalau saja dia memiliki latar belakang seperti Tuan Muda Wijaya, aku bahkan rela menjadi budaknya. Selesai bicara, Mary segera berbalik turun dari balkon. Angel terdiam di tempat selama beberapa waktu, kemudian menghela napas panjang. Dia selalu berpikir dan berharap agar Nyonya Besar Kusuma, sebagai kepala keluarga, akan mengakui Valentino. Dia sungguh berharap hubungannya dengan Valentino bisa mendapat restu dari Nyonya Besar Kusuma. Sekarang dia baru sadar, ternyata penghalang terbesar dari hubungannya dengan Valentino adalah ibunya sendiri, Mary. Angel menoleh perlahan, lalu menatap Villa Cloud. Dia pun menggelengkan kepalanya sambil turun dari balkon. Villa Cloud, villa lantai 5, kediaman keluarga Nagasan. Bu! 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 Suara tubrukan yang nyaring terdengar hingga penjuru villa.
Di sekitar taman villa, di sana ada Yohanes serta 20 orang pengawal. Mereka semua sedang berdiri di tempat tanpa mengatakan apapun. Chris sedang meregangkan lehernya. Kulitnya yang agak gelap itu sudah basah karena keringat. Di sekujur tubuhnya juga ada belasan bekas luka yang tampak sangat mengerikan. Bu! Bu! Chris melayangkan tinjunya dengan cepat dan kuat. Setiap pukulannya menyebabkan samsak besar tersebut bergoyang cukup jauh. Detik selanjutnya, Chris mengerahkan seluruh tenaganya dan meninju samsak yang ada di hadapannya. Bu! Bu! Sah! Samsak yang sangat keras itu jebol akibat pukulan Chris sehingga pasir-pasir samsak tersebut tumpah ke lantai. Sah! Yohanes dan 20 orang pengawal sontak membelalakan mata mereka sambil memandang dengan tidak percaya terhadap situasi yang terjadi di hadapan mereka. Chris baru kembali tidak sampai 3 hari, tapi ini sudah merupakan samsak ke-8 yang dia hancurkan. Bab 535 tak terkalahkan. Cepat! Majulah bersama-sama. Ingat ya, siapapun yang tidak sungguh-sungguh melawanku, akan kusir dari Villa Cloud. Chris berdiri tegap. Sambil tersenyum tipis, dia menunjuk ke arah 12 pengawal. Pengawal keluarga Nagasan adalah orang-orang yang dipilih dengan cermat. Kemampuan mereka dalam bertarung sangat baik, satu orang saja mampu mengalahkan 2 atau 3 orang pria biasa. Akan tetapi, ketika berhadapan dengan Chris, orang-orang ini merasa sedikit gelisah. Namun, meskipun takut, mereka tetap harus maju. Tidak hanya maju saja, tapi mereka juga harus menggunakan seluruh kemampuan mereka. Kalau tidak begitu, Chris benar-benar akan mengusir mereka dari Gunung Cloud. Pada saat ini, beberapa pria gagah yang mengenakan pakaian hitam berlari ke arah Chris dan berkata, "Maaf, Tuan Muda Chris." "Hah? Oke. Kalian semua majulah. Siapapun yang bisa mengalahkanku, akan mendapatkan hadiah sebesar 2 miliar. Chris tersenyum lebar, mengundang orang-orang itu untuk menyerang. Setelah ragu sejenak, ke-12 pengawal tersebut tidak lagi berani melawan perintah Chris, jadi mereka maju dan melawan Chris secara berbarengan. Pruk, pruk, pruk. Dalam sekejap, terjadi perkelahian yang sangat sengit di halaman villa. Ke-12 orang tersebut mengepung Chris dan melawan Chris tanpa ampun. Ekspresi Chris tidak berubah. Dia bagaikan serigala di tengah malam dan dengan sekuat tenaga melawan 12 pengawal tersebut sendirian. Bam! 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 Gerakannya secepat kilat, pukulannya juga sangat kuat dan ganas. Setelah perkelahian yang sangat mencekam itu selesai, ke-12 pengawal berbaju hitam tergeletak di tanah, sedangkan Chris berdiri di tengah halaman. Perkelahian itu berlangsung tidak sampai 2 menit. "Tidak bisa begini, kalian terlalu lemah," ucap Chris sambil menggelengkan kepalanya. Yohanes yang berdiri di samping sangat terkejut ketika melihat adegan yang ada di depannya. Para pengawal yang memakai baju hitam itu adalah orang-orang pilihannya Arvin, ayahnya Chris. Namun, di tangan Chris, mereka semua dapat dikalahkan dalam waktu 2 menit saja. "Tuan Muda Chris, Anda terlalu kuat. Sepertinya tidak ada yang bisa menandingi Anda di kota Neo ini. Kekuatan Anda berada di puncak kota Neo," kata Yohanes dengan sepenuh hati. Pada saat ini, Chris tersenyum tipis, kepalanya mendongak menatap ke lantai 9. Posisi itu baru bisa disebut puncak dari kota Neo. Bahkan, dengan sifat Chris, dia masih sangat menginginkan posisi tersebut. Namun, posisi tersebut sudah ditempati. "Tuan Muda Chris, 1 jam yang lalu, Valentino naik ke lantai 9 sendirian. Dia tidak membawa siapapun." Yohanes juga menatap ke atas. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah Chris lagi. "Dia sudah membeli tempat ini, jadi dia bisa datang kapanpun dia mau." Chris sedikit menganggukkan kepalanya. Yohanes terdiam sebentar, lalu berkata, "Tuan Muda Chris, apakah kamu tidak memiliki rencana apapun?" "Rencana apa?" tanya Chris dengan santai. "Di dalam villa, ada sekitar 50 pasukan yang dapat mengepung dan menangkap Valentino." Yohanes mengungkapkan idenya yang cemerlang. Chris hanya mengernyit, dia tidak langsung memberi komentar. Namun, Yohanes mengira Chris sedang menimbang perkataannya barusan, jadi dia lanjut berkata, "Tuan Muda Chris, Anda juga tahu bahwa Valentino memiliki hubungan yang sangat baik dengan Hendrik. Kalau sekarang kita menangkap Valentino, Paman Yohanes, Paman terlalu tergesa-gesa. Setelah rencana yang kuatur dijalankan besok, Maple Rain Rail Estate akan hancur dalam sekejap. Untuk apa kita repot-repot sekarang?" Chris melambaikan tangannya. Dengan geram, Yohanes berkata, "Tuan Muda Chris, ini adalah cara yang aman. Ketika kita menangkap Valentino, kita sudah pasti akan berhasil. Anda pernah berkata bahwa Valentino bukan orang biasa. Jadi, kalau kita menangkap Valentino, kita bisa menyuruh Hendrik untuk melakukan apapun. Terlebih lagi, kalau Anda ingin mengejar Angel, Valentino adalah hambatan terbesar Anda. Jadi, saya rasa Valentino harus mati. Tuan Muda Chris, asalkan Anda mengangguk, saya akan membawa 50 pasukan keluarga Nagasan untuk membunuh Valentino di dalam penthouse, tempat itu akan menjadi kuburannya." Pada saat ini, tatapan Yohanes sangat tajam. "Diam!" Yohanes dibuat terkejut oleh teriakan Chris sampai-sampai dia gemetaran. Yohanes pun menundukkan kepalanya, dan tidak berani berbicara lagi. Tatapan Chris membuat Yohanes yang sebenarnya sudah melewati berbagai macam pencobaan, saat ini berkeringat dingin. Tatapannya sangat kejam, dingin dan mengerikan. Setelah Chris berhenti menatapnya, Yohanes baru bisa menghela napas lega. "Aku memang ingin mengalahkannya,
Tapi aku mau mengalahkannya dengan cara yang adil dan benar, bukan malah menggunakan cara licik seperti yang kamu pikirkan. Kalau aku ingin membunuhnya, semua orang di kota Neo harus tahu bahwa aku sendiri yang membunuhnya. Paman harus tahu, menggunakan cara kotor juga ada batasannya. Chris meredakan nada bicaranya dan berkata dengan lebih pelan. Yohanes sebenarnya masih tidak rela, tapi dia tidak berani berbicara, jadi dia hanya bisa mengangguk. Karena dia berani masuk ke dalam villa seorang diri saja, dia pasti sudah memikirkan sikap kita. Jadi, keadaannya tidak sesederhana itu. Aku rasa, dia pasti memiliki rencana. Jadi, lebih baik kalau sekarang aku pergi menemuinya, kita lihat rencana apa yang sebenarnya dia miliki. Chris tersenyum, kemudian berjalan masuk ke dalam villa dengan bertelanjang dada. Tuan muda Chris, jangan masuk. Yohanes terbelalak. Siapapun yang berani mengikutiku, aku sendiri yang akan membunuh kalian. Chris berbicara dengan dingin, tapi langkah kakinya tidak berhenti, melainkan dengan mantap berjalan masuk ke dalam villa. Cahaya bulan yang dingin, ditambah dengan lampu penthouse yang menyilaukan telah menerangi seluruh gunung Cloud. Dengan bertelanjang dada, Chris masuk ke dalam penthouse dan menuju ke lantai paling atas. Di bawah cahaya bulan, bayangan tubuh Chris tampak memanjang di sepanjang jalan. Ketika Chris sudah sampai di lantai 9, dia merasakan aura yang berbeda. Chris berdiri di mana dia bisa melihat panorama seluruh kota Neo. Sedangkan kediamannya di lantai 8, kini berada tepat di bawah kakinya. Dari sini, Chris bisa melihat pemandangan yang ada di bawah dengan sangat jelas. Chris menghela napas dan berpikir dalam hati, kenapa banyak orang yang ingin naik ke posisi ini. Mungkin inilah alasannya. Ternyata, kamu datang juga. Tiba-tiba, suara yang penuh dengan ejekan itu mengacaukan pikiran Chris. Chris perlahan berpaling ke asal suara. Dia melihat Valentino berpakaian santai dengan kedua tangannya di belakang dan berdiri diam di tempat. Valentino tampaknya sama sekali tidak terkejut dengan kehadiran Chris. Lampu yang dibuat khusus oleh grup global menyinari seluruh villa. Di bawah cahaya keemasan, Valentino tampak seperti memakai jubah perang berwarna emas. Apa kamu tahu aku akan datang? Chris bertanya dengan sedikit terkejut. Kamu orang yang pintar, jadi tentu saja akan datang. Jawab Valentino dengan ekspresi tenang. Mendengar itu, Chris tersenyum mencibir. Dengan tatapan dingin, dia berkata, berarti, kamu seharusnya tahu, apa maksud dari kedatanganku.